Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Gimana kita tetap semangat? Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan materi membangun rasa percaya diri. Di mana pada pertemuan pertama kemarin kita bahas sampai bagaimana kita berupaya agar tetap di lingkungan yang positif. Maka di sini kita langsung lanjutkan kiat-kiat untuk bagaimana kita dalam lingkungan yang positif. Yang pertama, kita menghilangkan pengaruh negatif kita sejak lahir dan sepanjang hidup kita mengalami rangsangan positif dan negatif. Dari lingkungan silih berganti itu, orang yang sepanjang hidupnya menerima rangsangan negatif relatif akan memiliki kadar percaya diri yang rendah. Rangsangan negatif dapat berasal dari lingkungan, keluarga, masyarakat sekitar, kantor, ataupun lingkungan pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Jadi, di sini faktor atau kiat-kiat agar kita tetap dalam lingkungan yang positif, maka kita harus berusaha berada dalam lingkungan yang positif. Karena yang jelas lingkungan negatif sangat berpengaruh dalam mempertahankan mempertahankan rasa percaya diri seseorang gitu. Berikutnya, kiat yang kedua, di situ pengakuan dan penghargaan. Pengakuan dan penghargaan orang lain terhadap keberadaan, perbuatan ataupun prestasi kita itu akan sangat meningkatkan rasa percaya diri kita masing-masing. Masalahnya, tidak banyak orang lain yang melakukan hal itu. Hanya orang-orang positif yang mau melakukan hal itu. Nah, solusinya gimana agar kita istilahnya mendapat dukungan atau penghargaan atau pengakuan yang positif? Maka di situ kita harus bergabung dengan kelompok orang-orang yang positif. Intinya seperti itu. Terus berikutnya, yang ketiga, pujian. Pujian adalah sama seperti hanya pengakuan. Pujian dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Siapa yang tidak senang kalau ada yang memuji, misalnya penampilan, atau mungkin kepintaran, ataupun keahlian kita. Pujian pun jarang diberikan pada lingkungan orang yang mayoritas berpikir negatif. Itu kiat yang ketiga, kita berusaha istilahnya yang mau memuji ada dukungan lah kita. Yang keempat, memanjakan diri. Memanjakan diri itu artinya apa? Di situ sangat penting untuk mempertahankan atau rasa percaya diri kita. Karena dengan begitu, dengan memanjakan diri itu, kita akan merasa sebagai manusia yang berharga. Jadi memanjakan diri itu istilahnya merasakan bahwa kita itu diakui sebagai manusia yang ada harganya gitu. Diakui lah kasarannya. Dan bisa menghargai orang lain. Jadi prinsipnya
memanjakan diri itu, kalau kita ingin dihargai ya kita harus berangkat mau menghargai orang lain, gitu aja. Intinya seperti itu. Itu kiat-kiat bagaimana agar kita tetap dalam lingkungan yang positif. 1 sampai dengan 4. Yang kelima, beranggapan baik terhadap diri sendiri. Jadi, ini cara yang paling mudah untuk meningkatkan rasa percaya diri kita, karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Menganggap diri kita itu baik, gitu aja. Jadi jangan kita pesimis, kita jelek, kita tidak bagus, jangan pesimis seperti itu. Kita harus yakin bahwa kita itu baik. Karena apapun yang kita lakukan, insya Allah kita yakin itulah yang terbaik. Maka kita harus beranggapan baik. Toh seandainya itu terjadi, dikatakan orang lain itu tidak baik, maka kita perlu evaluasi diri. Yang keenam, dapat input yang positif melalui panca indera. Jadi, input positif yang dapat kita peroleh dari panca indera kita, di situ dapat diperoleh lewat kisah-kisah heroik atau kisah sukses seseorang, atau kisah yang memotivasi dan emosional dari tokoh atau pebisnis yang sukses. Jadi di sini input yang sifatnya positif yang dapat kita lihat dengan panca indera kita, mungkin nggak usah jauh-jauh lah, dalam lingkungan keluarga. Dalam keluarga kita ada mungkin kakak atau mungkin siapa yang dapat kita lihat merasa atau dapat mencapai sesuatu yang diinginkan, itu kita bisa istilahnya memberi masukan input positif pada diri kita. Atau mungkin tokoh-tokoh yang dapat kita lihat terkenal, itu bisa kita lihat atau kita bisa mendapatkan input yang sifatnya positif. Atau mungkin sampean siapa yang istilahnya dekat dan bisa sampean amati dengan langsung, itu ya bisa kamu lihat atau kamu ambil sebagai input yang positif untuk bisa menambah rasa percaya diri kalian. Itu kiat-kiat yang dapat menumbuhkan atau menempatkan diri kita di dalam lingkungan yang positif, karena menumbuhkan rasa percaya diri itu dari insting atau emosional atau mungkin imajinasi yang positif. Nah, positif-positif yang 1 sampai dengan 5 itulah salah satu yang bisa mewujudkan lingkungan yang positif. Dan saya ingat kemarin dari hasil yang pertemuan pertama, apakah yang menyebabkan diri kalian tidak percaya diri dari jawaban yang kalian berikan itu antara lain disebutkan karena keadaan fisik yang kurus, yang hitam, atau mungkin tidak percaya diri, tidak cantik. Itu saya kira seperti itu jangan dipakai sebagai alasan ya. Sebabnya apa? Semua itu kan padha titipan Allah kepada diri kita. Sebetulnya semua manusia itu ingin baik semua, yo cantik, yo tinggi, yo putih, yo lengkap, yo sempurna. Tapi Allah tuh menitipkan kepada diri kita masing-masing yang pas itu ya sudah. Kalau sampai misalnya di sini diberi yang misalnya seperti bintang film yang cantik-cantik, itu mungkin tempatnya sampai enggak di sini, enggak bisa jaga. Jadi alasan yang mungkin hitam ataupun mungkin kurus, atau kurus sih mungkin bisa kita perbaiki dengan mungkin pola makan yang banyak atau mungkin gimana. Kalau rasa cantik apa itu saya kira insya Allah itu titipan Allah yang pasti yang dititipkan kalian masing-masing itu ya. Kita bersyukur, tidak usah menyebabkan kita minder. Insya Allah apapun yang dititipkan kepada kita semua, insya Allah itulah ukuran Allah yang terbaik. Jadi bukan sebagai alasan untuk sampai minder.
Nah, caranya piye selain itu memantapkan agar kita tidak minder gitu. Ya, kita rawat dengan baik. Insya Allah kalau kita rawat dengan baik, nanti akan istilahnya menambah penampilan keyakinan diri kita. Jadi jawaban-jawaban yang menyebabkan tidak percaya dirinya karena fisik yang dititipkan oleh Allah kepada kita masing-masing, jangan sekali-kali menyebabkan sampai minder. Insya Allah itulah yang terbaik dan cocok dititipkan Allah kepada kita masing-masing. Misalnya Bu Wijanti hitam, ya sudah, alhamdulillah ini yang cocok bagi kita, ya kita usahakan biar tambah percaya diri, ya kita rawat. Rawatnya piye? Yo mandi 3 kali sehari atau mungkin pokoknya menjaga seperti itu gitu ya. Terus berikutnya ada 7 di sini. Yang ketujuh, biasakan bersikap positif. Mulailah bersikap positif dari diri sendiri dengan melakukan pada kehidupan sehari-hari. Pastikan memori kita hanya menyimpan peristiwa yang positif. Pandang orang lain secara imbang dengan diri kita. Selalu berbuat jujur dan tunjukkan bahwa kita memang punya rasa percaya diri. Jadi itu untuk menambah rasa percaya diri pada kita. Bersikap yang positif. Di situ dimulai dengan diri kita untuk aktivitas atau melakukan kegiatan sehari-hari. Terus pastikan apa yang kita simpan di dalam memori kita yang positif, yang negatif jangan diingat-ingat. Karena yang negatif itu kalau kita simpan akan menumbuhkan rasa tidak baik atau negatif atau mungkin dendam atau mungkin gimana, yang jelas negatif tidak bagus, itu tidak usah disimpan. Terus untuk memandang diri kita, insya Allah orang lain dengan kita sama, jadi jangan sampai minder, insya Allah itu sama-sama ciptaan Allah. Jadi kalau kita memandang diri kita nanti di lebih rendah, mungkin kita tidak akan punya rasa percaya diri dan selalu berbuat jujur. Terus berikutnya di sini, bagaimana cara kita membangun rasa percaya diri? Ya, 1, sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang dikaruniai hak yang sama, dasar yang sama, yaitu hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk mencari kebahagiaan kita sendiri. Jadi itu sadar, siapapun dan bagaimanapun keadaannya, kita sama-sama ciptaan Allah yang mempunyai hak dasar yang sama untuk hidup, untuk merdeka, dan untuk mencari kebahagiaan kita sendiri. Itu membangun rasa percaya diri. Terus 2, hidup mandiri. Apa sih yang dimaksud hidup mandiri? Di situ kita mempunyai pikiran sendiri, mempunyai minat dan hobi sendiri, dan berani secara terbuka menyatakan pendapat atau pikiran sendiri, serta melakukan apapun menjadi minat dan hobi. Sejauh itu tidak merugikan orang lain. Jadi pengertian hidup mandiri itu ditinjau dari kita punya pikiran sendiri. Misalnya ada permasalahan A mungkin sama dengan permasalahan yang kita alami, tapi penyelesaiannya jelas beda. Nggak bisa disamakan karena kita punya pikiran sendiri-sendiri. Kita punya minat dan hobi sendiri-sendiri. Kita nggak usah dipaksakan harus sama dengan A atau mungkin dengan B. Tapi kalau sekedar ingin main atau interaksi itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita istilahnya ada terpaksa, ya nggak usah dilanjutkan seperti itu. Nomor 3, cara menumbuhkan rasa percaya diri. Di situ menemukan keunggulan diri dan kemudian mengembangkannya dengan sungguh-sungguh. Itu langkah yang ketiga untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Terus berikutnya,
4. Menimba ilmu dan mengumpulkan pengetahuan umum sebanyak mungkin dan yang mampu dilakukan. Ya Budaro, mengumpulkan banyak ilmu, pengetahuan secara umum sebanyak mungkin. Orang yang banyak ilmu itu insya Allah akan mempunyai pandangan yang sangat lebih luas dan punya menambah kepercayaan diri kita. Insya Allah pandangannya tidak sempit, ya, mempunyai pandangan yang lebih luas. Terus yang kelima, berpikir realistis bahwa setiap manusia pasti punya keunggulan dan kelebihan di samping kelemahan ataupun kekurangan. Nah, dari berpikir secara realistis itu, kalau memang di diri kita itu kok ada kekurangannya, itu manusiawi. Tidak semua manusia itu mesti bisa semua, tapi yang kita sebagai landasan untuk menanamkan rasa percaya diri, kita cari kelebihan apa yang kita punya sehingga kita bisa punya percaya diri yang tinggi. Nah, kalau nanti kita tahu kelemahan kita, ya kita secara realita bisa menerima, kita berusaha bagaimana kekurangan itu bisa kita tambah biar enggak ketinggalan kasarannya. Itu seperti itu. Terus yang nomor 6, berpikir asertif, tulus mengakui hak orang lain, tetapi pada saat yang sama mampu menegakkan haknya sendiri. Jadi berpikir asertif itu berpikir secara tegas dan secara kaitannya dengan realita, secara tegas dan tulus mengakui orang lain. Misalnya orang lain punya kelebihan ini, oh ya sudah, itu memang kelebihan dia seperti itu. Kita tidak boleh istilahnya mencari kejelekannya, mencari kelemahannya. Kelemahan itu merupakan kodratnya. Orang itu mesti punya kelebihan dan kekurangan seperti itu. Dan tapi di saat yang sama itu kita mau menegakkan hak kita. Kita misalnya punya kelebihan ini, ya ini berarti kita akui. Orang lain kelebihannya memang seperti itu. Tidak boleh istilahnya kita cari-cari kelemahan orang lain membuat diri kita merasa lebih hebat gitu. Tidak boleh. Itu asertif. Terus yang nomor 7, menggunakan bahasa nonverbal atau bahasa tubuh dengan tepat. Maksudnya nonverbal bahasa tubuh itu kalau menghormati bahasa tubuhnya gimana. Terus kalau tidak istilahnya dada atau menantang, itu bahasa tubuh. Atau mungkin bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua, misalnya kita dengan nada yang nggak begitu keras atau mungkin gimana, itu salah satu contoh penggunaan bahasa tubuh yang tepat. Terus itulah 1-7 cara menumbuhkan rasa percaya diri bagi kita, bahwa secara realita kita harus bisa mengakui kelebihan orang lain dan kita harus bisa mengembangkan kelebihan yang kita punyai sebagai bahan untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita. Itu materi yang kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah ilmu bagi kita semua. Nah, semua itu dapat kita ambil dari daftar pusaka 1-4. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus